Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Apa Kabar Makassar. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Bapak Firman Hermanda selaku pemerhati pekerja migran. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Banti. Iya, gimana kabar nih? Alhamdulillah masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa, sehat-sehat walau. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong ini Bapak jauh banget loh dari Pangkep. Betul. Dari Pangkep Betul. datang ke Kabar Makassar. Betul. Nah, Pak, ini kan kita punya tema dan yang bakalan dibahas itu tentang solusi dalam memerangi sindikat perdagangan manusia yang berkedok pengiriman pekerja migran. Jadi Pak, sebenarnya yang terjadi di Indonesia itu kan banyak sekali loh kasus-kasus seperti itu. Bahkan di Sulawesi Selatan ada beberapa kasus. Betul. Yang berkodok mereka mengirim pekerjanya ke luar negeri dan ternyata hal yang terjadi bukan seperti itu. Nah, sebenarnya itu menurut Bapak sendiri itu bagaimana, Pak? Ya, jadi begini ya, Mbak Anti ya. Iya. Sebenarnya ini kan sedikit seperti ini hanya memanfaatkan momennya, memanfaatkan momennya. Contohnya mungkin ada program pemerintah yang namanya magang ya ke luar negeri. Iya, magang di luar negeri. Salah satunya ke Jepang. Nah, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bagaimana bisa meyakinkan, khususnya dari mahasiswa ya. Iya. Kan yang lebih banyak ini mahasiswa. Iya, yang terjadi lebih banyak mahasiswa yang dikirim ke luar negeri melalui program magang. Jadi oknum-oknum ini atau mungkin saya bisa katakan mafia-mafia perdagangan orang ini, dia bagaimana berupaya meyakinkan mahasiswa untuk mendapatkan ilmu di sana ya, sekaligus mendapat pekerjaan. Itu sekolah sambil mencari uang ya pendapatan di luar negeri. Nah, bermacam-macam caranya. Ada yang mengiming-imingi dia bekerja di salah satu lahan pertanian milik pemerintah di sana. Ada di pabrik, tapi kan ternyata bukan di situ tempatnya, ditempatkan ke negara yang lain. Negara yang lain. Kebanyakan saya dengar ada yang dikirim sampai ke Kamboja. Iya, ke Kamboja. Dipekerjakan sebagai operator judi online lah. Inilah yang lagi marak ini. Iya. Marak ini. Jadi sebenarnya kalau saya sih untuk bagaimana meminimalisir persoalan ini, saya kira ini peran dari pemerintah sendiri, peran serta dari pemerintah sendiri. Kenapa? Saya melihat bagaimana bisa gamblangnya seseorang masuk ke daerah-daerah luar negeri ke sana ya. Iya. Yaitu tadi pintu gerbang keluar masuknya imigrasi. Imigrasi. Bagaimana imigrasi di sini menutup betul rapat-rapat tempat keluar masuknya di sini. Karena biar bagaimana orang-orang kita ini keluar lewat imigrasi. Iya, betul. Keluar lewat imigrasi. Pak. Jadi kalau kita tidak ketat di imigrasi, tetap bisa kecolongan. Tapi Pak, itu yang jadi yang masih saya pikir sampai sekarang itu Pak, kenapa bisa terjadi di kampus-kampus? Di kampus-kampus kan kalau misalkan hal yang terjadi seperti itu kan pasti ini kan masalah persoalan pendidikan. Kok bisa kecolongan seperti itu? Jadi bisa saja ya, Bante ya. Iya. Kenapa saya bilang bisa? Mahasiswa ini kan sudah didoktrin untuk mendapatkan ilmu, sekaligus mendapatkan pekerjaan. Jadi dia di sana itu ibarat sekolah sambil bekerja, kan magang bentuk seperti itu. Iya. Jadi kan mahasiswa ini tergiur, dapat ilmu, terus dapat gaji yang gede juga. Dan bahkan gajinya itu Pak, saya pernah dengar teman ngobrol, mereka katanya gajinya bisa sampai 1 bulan itu 40-an juta. Iya, iming-imingnya kan seperti itu. Iya. Jadi kalau oknum-oknum ini mengiming-imingi seorang mahasiswa, kamu ke Jepang sekolah terus dapat gaji 5 juta, mana ada yang mau? Betul. Tapi kalau oknum-oknum ini mengatakan kamu di sana sekolah
sambil bekerja terus dapat gaji atau upah sampai 50 juta, siapa yang tidak mau? Nah, apalagi kita ini di Indonesia kan pengangguran luar biasa kan? Iya betul sekali Pak. Berarti kan saya melihat di sini bukan ini ya, bukan dalam artian apa ya? Saya menginginkan mahasiswa ini lebih jeli melihat peluang-peluang kerja yang ada di luar negeri atau magang ini. Memang betul-betul harusnya dia mempertanyakan apa betul program magang ini benar adanya. Itu ada di Snaker kan bisa. Kalau di kabupaten-kabupaten itu kan bisa lewat Dinas Tenaga Kerja. Di situ kita mendapatkan informasi yang jelas. Apakah ini jelas informasinya? Nah, kebanyakan ini kan langsung melalui perusahaan itu. Atau melalui perusahaannya langsung itu. yang turun ke ini, Pak. Kan seperti itu. Apalagi kan magang ini kan programnya G2G. G2G ini kan antara negara dengan negara, Mbak Anti ya. Iya, betul. Kan ada beberapa penempatan kita di luar negeri itu ada 3 mekanisme skema penempatannya. Ada skema G2G antara negara dengan negara, terus G2P antara pemerintah dengan perusahaan swasta, dan P2P. P2P itu berarti swasta antara swasta. Swasta antara swasta. Perusahaan dengan perusahaan. Jadi kalau yang banyak terjadi perdagangan orang ini di program P2P-nya. Swasta swasta ke swasta, perusahaan ke perusahaan. Jadi kalau katakanlah di negara tempatan seperti Taiwan ya. Iya, Taiwan. Di sana ada agen penyalur tenaga kerja dari Indonesia bekerja sama dengan pihak P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ini yang saling bekerja sama untuk penempatan tenaga kerja kita di negara tempatannya. Itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak terjadi ya, Pak? Itu yang paling banyak terjadi. Kalau program G2G sih yang magang ini kan baru. Nanti ada program pemerintah persoalan magang ini baru ribut. Pas 2024 terakhir kayaknya bulan-bulan awal tahun kemarin yang hangat-hangat banget. Betul, karena memang kan negara Jepang kemarin itu buka. Negara Jepang. Tapi kalau saya lupa Mbak Anti ya. Itu apa namanya itu yang Jepang itu. Yang lainnya saya enggak tahu ya, belum tahu apakah ada program seperti itu. Tapi yang selama ini yang paling banyak terjadi masalah TPPO itu yang di program mekanisme yang perorangan dengan P2P. Jadi ada juga yang perorangan, Bante. Yang berangkat sendiri. Yang berangkat sendiri melalui keluarga, teman atau dari perusahaan mana. Nah, itu. Kalau P2P yang banyak saya dapat itu banyak terjadi perusahaan, katakanlah perusahaan A. Perusahaan A ini memiliki izin dari pemerintah kita untuk melakukan perekrutan dan penempatan ke luar negeri. Nah, itu ada izin. Tapi biasanya perusahaan ini mentaktisi, Manti. Bagaimana itu, Pak? Mentaktisi, katakanlah ke negara Taiwan, kita ke negara Taiwan, dia memasukkan resmi 10 orang. Resmi 10 orang. 10 orang. Ini secara prosedural ya. Terus? Ini secara prosedural 10 orang. Tetapi biasanya ada oknum-oknum perusahaan juga yang mengambil yang non prosedural. Gitu. Jadi dia gabungkan. Sehingga ketika kita melihat perusahaan ini, ini legal, resmi. Berarti kita sebagai warga Indonesia ini harus jeli banget ya, Pak? Harus jeli. Itu harus jeli. Karena sekelas perusahaan saja mereka bisa. Iya. Karena kan begini, Wanti. Kalau dia secara resmi ya, secara legal, pasti kan untungnya agak tipis ya. Iya. Ketimbang dengan yang non prosedural atau yang ilegal, ya, yang dokumennya tidak lengkap, itu bisa keuntungannya berapa? Kan seperti itu. Iya, betul. Jadi kan di sini ada bisnis yang berjalan di. Terus Pak, sindikat ini bagaimana sih sebenarnya mereka menyamarkan kegiatan perdagangan manusia itu, Pak?
Jadi kalau yang di P2P kan biasanya ada oknum calo di dalamnya. Iya, ada calo. Ada calo. Tapi kalau kita di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan ya. Saya berbicara di Sulawesi Selatan. Iya, siap, Pak. Di Sulawesi Selatan ini kan kebanyakan pekerja migran kita itu secara pribadi ya, person. Oh. Jadi dia berangkat itu katakanlah di negara Malaysia, karena negara tempatan yang paling didominan oleh masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini, PMI-nya kita ini di negeri jiran Malaysia. Dan rata-rata masuk di pekerja kebun sawit. Kebun sawit. Dan yang paling banyak itu di daerah Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, itu hampir yang menjadi yang pekerja di ini Malaysia. Malaysia. Jadi cara perekrutannya seperti ini loh, Mbak Anti. Ini menarik. Jadi katakanlah saya ini sudah ke Malaysia ya, sebagai PMI awalnya. Terus setahun saya balik ke kampung halaman. Saya menawarkanlah keluarga-keluarga buat bekerja di Malaysia. Saya ini sudah ada hubungan dengan pihak agen yang ada di Malaysia. Saya sudah berbicara dengan agen yang ada di Malaysia. Saya punya banyak keluarga, saya punya banyak teman di kampung halaman. Saya bisa bawa dia kemari untuk bekerja. Agen di sana kan pasti kasih semacam reward ya. Iya, ada villa. Ada fee kepada yang perekrut ini. Datanglah ke kampung halaman. Ayo kita ke Malaysia. Di sana gajinya sekian ringgit. Berarti kayak mengiming-imingi gitu ya, Pak? Iya, mengiming-imingi untuk berangkat ke Malaysia. Tapi kan kita melihat di sana juga, sebenarnya ini persoalan sangat kompleks juga ya, Mbak Anti ya. Di sana itu masyarakat kita itu kebanyakan merasa tenang bekerja. Kenapa seperti itu, Pak? Karena pertama saya melihat di sana gajinya berjalan dengan baik, terus pimpinan-pimpinan perusahaan di sana juga perhatian dengan dia. Tapi ada juga sebaliknya. Ada yang sebaliknya yang juga mendapatkan intimidasi dari majikan-majikan mereka. Iya. Ini tadi yang mungkin di sana dipekerjakan, dia tidak mampu bekerja, akhirnya disiksa. Iya. Seperti itu. Iya, karena banyak sekali kasus, Pak. Banyak sekali. Yang mereka dikirim bahkan ke luar negeri kayak Arab Saudi, ke Jerman. Arab Saudi kemarin kami sempat pulangkan itu yang dari Pinrang. Oh iya. Itu yang Halimah yang sampai viral. Iya. Yang mohon maaf Mbak ya, yang lagi sakit terus mengeluarkan darah banyak di mulutnya itu. Halimah satu dengan siapa lagi itu? Dari Pinrang itu. Iya, dari Pinrang. Saya juga dari Pinrang, Pak. Jadi sempat kami komunikasi terus hilang kontak karena ternyata handphonenya disita. Hilang kontak. Dan bahkan anak itu hampir kalau mau dibilang hampir sadis betul. Hampir meninggal dia di sana itu. Karena dia lompat dari lantai 3 ke bawah. Saking nekatnya dia harus melarikan diri dari tempat. Harus keluar dari tempat itu ya, Pak. Betul. Ternyata dia juga diberangkatkan secara non prosedural. Berarti ilegal. Ilegal juga. Jadi modus pemberangkatannya Halimah ini sama, diiming-imingi. Kamu dapat gaji sekian, pokoknya luar biasa lah gajinya disebut. Terus kamu dapat majikan yang baik hati, segala macam lah. Bagaimana orang bisa tertarik? Pertama kan gajinya dulu. Iya, gajinya dulu. Gajinya dulu. Terus majikannya yang baik hati. Ternyata kan Halimah ini kan tidak paham bahasa. Tidak paham bahasa, hanya diiming-imingi. Tidak perlu katanya, kamu di sana tidak apa-apa katanya. Gitu. Bahasa tidak perlu ini. Ternyata sampai di sana dia tidak tahu bahasa orang sana. Enggak tahu bahasa. Jadi mungkin ya, saya duga majikannya yang di sana ini ke Halimah, mungkin dia lagi nyuruh sesuatu, nyuci atau ya si Halimah ini nangkapnya beda.
Mungkin disuruh nyuci, dia lagi ke dapur. Kan nggak ketemu ini bahasa. Akhirnya mungkin majikannya agak kesal. Akhirnya majikan Epitan disiksa. Tapi kemarin juga kami juga sempat ngangkat ya Pak di Kabar Makassar tentang kasus itu. Karena kan ini sudah luar biasa ini. Betul. Kasus perdagangan manusia sampai di Arab Saudi diiming-imingi fee yang fantastis, tapi disiksa sampai di sana ya Pak. Karena memang PMI yang berangkat di sana secara non prosedural, seharusnya kan dia harus melewati prosedur yang ada. Pertama kan dia harus masuk dulu yang namanya pemeriksaan kesehatan, salah satunya kan. Kalau yang prosedural, pemeriksaan kesehatan. Terus yang kedua, dia kan harus ikut pelatihan dulu. Harus ikut pelatihan dulu. Nah, terus dia harus yang namanya kan biasanya ada negara nih yang biaya penempatannya dibayar oleh pencari kerja. Ada biaya penempatan namanya. Itu harus dipenuhi semua. Berarti 3 ini yang harus dipenuhi sekali. Itu salah satunya ya. Yang ketiga itu masih banyak. Masih banyak. Jadi kalau mau baiknya sih, ya pertama ya harus izin dulu di tingkat di keluarganya. Izin dulu ke keluarganya. Saya mau ke Arab Saudi bekerja sebagai ART. Dapat izin dari orang tua, keluarga, suami, terus ke Pak RT-nya. Pak RT-nya ke kepala desa. Kepala desa masuk ke Didisnaker. Di Dinas Tenaga Kerja ya. Terus di Dinas Tenaga Kerja nantilah yang merekomendasikan ini masuk ke BP2MI. BP2MI ini nanti bagaimana memproses administrasinya. Kan seperti itu mekanisme yang ada. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi di sana, pemerintah juga bisa dapat informasinya cepat. Ada di sini yang berangkatkan PT ini kan terdaftar. Tapi kan kemarin yang kasusnya si Halimah ini kan sulit ya Pak. Sulit sekali. Betul, sulit sekali. Kenapa sulit sekali? Saya kemarin kewalahan karena menurut informasi yang kami dapat itu dia diberangkatkan oleh perusahaan P3MI yang atas nama A. Kami cari di atas nama A, ternyata bukan di situ. Dia diberangkatkan melalui perusahaan B di Jakarta. Saya masuk ke perusahaan B, ternyata bukan di situ. Dia hanya dititipkan terakhir di situ sebelum berangkat. Nah, berarti si calo ini luar biasa ya Pak mainannya. Luar biasa. Menurut informasi yang kami dapatkan pada waktu itu, perusahaan A menolak Halimah untuk bekerja di Arab Saudi itu karena dia ada penyakit. Ada penyakit saat dia melakukan medical check up. Ya, ada penyakit yang ditemukan, yang itu yang tidak bisa ditolerir. Akhirnya calo ini bagaimanapun caranya dia harus meloloskan ini Halimah. Dia carilah perusahaan-perusahaan lain dan bahkan banyak juga ya Mbak ya. Oknum yang bermain bagaimana bisa meloloskan medikalnya. Jadi ini masuk lagi di tempat medikal itu bisa ada oknum-oknum lagi yang bermain di situ untuk bagaimana meloloskan hasil medikal. Ini banyak yang seperti itu. Ini banyak yang seperti itu. Nah, terus setelah itu selesai, dia carilah perusahaan-perusahaan yang mau mengambil si Halimah ini. Jadi dia ini calonnya ini dia kemana-mana mencari perusahaan untuk memberangkatkan Halimah. Nah, itu dengan fee yang sesuai yang diinginkan oleh calon itu. Jadi disinilah terjadi perdagangan. Itu yang dimaksud perdagangan ya. Disinilah terjadi. Karena ada fee yang diterima oleh calon dari perusahaan. Katakanlah Halimah ini sudah diterima oleh perusahaan B atau C. Oke, saya terima orang kamu. Fee-nya sekian, mau enggak? Oke, jadi. Diberangkatkanlah dia ke sana. Artinya tanpa visa kerja ya. Tanpa visa kerja. Tanpa visa kerja. Itu, tanpa visa kerja. Jadi dia berangkat hanya bermodalkan berupa paspor dan hanya visa kunjungan. Terus Pak itu untuk supaya masyarakat di Sulawesi Selatan juga bisa tahu ya Pak, bagaimana sih cara mengidentifikasi awal hal itu perdagangan manusia? Kalau menurut saya sih nanti gini ya,
Sebenarnya kalau untuk PMI, calon-calon PMI yang ingin berangkat, saya sih menyarankan lebih proaktif untuk mempertanyakan mekanisme atau syarat-syarat perusahaan-perusahaan yang lengkap izinnya ya, di masing-masing dinas ketenagakerjaan. Karena di sana betul-betul informasi sudah detail, Pak. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi dinas tenaga kerja ini bisa tahu. Katakanlah Mbak Anti mau berangkat kemana? Oh, ke Arab Saudi. Lewat perusahaan mana? Oh, saya melalui perusahaan A. Diceklah perusahaan A ini. Apakah perusahaan ini betul-betul mengantongi izin perekrutan dan penempatan atau tidak? Apakah ini betul-betul perusahaannya sehat? Nah, bisa juga melalui handphone itu, melalui website Kementerian Ketenagakerjaan atau BP2MI itu. Kita bisa lihat di situ ada informasi-informasi yang lengkap. Bahkan ada data-data perusahaan P3MI yang resmi dan ada yang sudah dicabut izinnya. Jadi di situ lengkap. Jadi kalau saya sih menyarankan supaya masyarakat betul-betul selektif ya untuk mencari perusahaan untuk memberangkatkan atau menempatkan dia di luar negeri. Karena sangat buruk sekali ya ketika dia masuk secara non prosedural. Itu artinya secara pendapatan kita punya negara, pendapatan devisa, nihil juga. Dan mungkin masyarakat karena mereka juga kan angka pengangguran ya Pak tinggi sekali. Jadi mereka ya sudah, saya sudah diiming-imingi sepertinya ya berangkat ke luar negeri. Nah terus Pak, yang terakhir ini ya Pak, untuk melawan sindikat perdagangan manusia itu langkah yang harus diambil oleh masyarakat ketika hal itu yang terjadi, misalkan si A berangkat ke luar negeri, apa yang sebenarnya yang harus mereka lakukan Pak ketika terjadi hal-hal seperti itu? Artinya begini Mbak ya, saya mau berbicara dulu tentang bagaimana memerangi yang namanya sindikat. Jadi kalau saya sih pribadi, ini peran serta pemerintah mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas ya. Mulai dari tingkat RT-nya. Itu. Jadi sosialisasi untuk pekerja migran ini harus tersosialisasikan dengan baik sampai tingkat RT-nya. Karena di sini lumbung PMI-nya. Di sini lumbung PMI-nya. Karena kalau kita tidak mensosialisasikan dengan baik persoalan ini, saya kira tidak bakalan selesai ini persoalan Wanti. Tidak bakalan selesai. Harusnya kan kita melalui RT-nya kita sampaikan bahwasanya bagaimana mekanismenya, syarat-syarat untuk menjadi PMI yang resmi, prosedural. Ini artinya semua punya peran untuk bagaimana memerangi yang namanya sindikat perdagangan orang ini. Mulai dari penegak hukumnya, mulai dari tingkat instansi terkaitnya, semuanya punya peranan. Apalagi kan di Undang-Undang Nomor Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja PMI ini nomor 17 ya. Undang-Undang 18 tahun 2017. Itu kan sudah sangat jelas Mbak Anti di dalamnya. Ada peran kepala desa di situ. Ada perannya di situ. Sudah dijelaskan dalam undang-undang itu ya Pak? Sudah dijelaskan dalam undang-undang itu. Jadi di dalam undang-undang itu ada peran kepala desa di situ. Ada peran kepala desa untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Itu sudah ada. Tapi kan biasanya desa ini terkendala dalam perdesnya. Itu lagi yang jadi kendalanya. Ketika ditanya itu kembali ke atas masalah anggaran lagi. Karena terkadang mau dibuat perdesnya ternyata perdanya belum ada. Nah, itu kan biasanya harus perdanya dulu baru perdesnya. Nah, sementara ketika mau buat perdanya biasa terkendala di anggaran lagi. Jadi saya kira saya sih Mbak harus ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani ini. Artinya jangan hanya kita mengeluarkan suatu aturan
namun aturan itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi sia-sialah artinya niat kita untuk mau menyelesaikan persoalan ini. Tidak ada hasil yang bisa kita dapatkan. Tidak ada yang bisa didapatkan tidak dari hal itu. Bante. Iya, betul kalau sekali. Kalau bukan peran dari pemerintah sendiri. Tanpa peran pemerintah yang betul-betul serius dalam persoalan ini, saya kira tidak bakalan bisa, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Mungkin terakhir, Pak, bisa closing statement buat sahabat KM tentang apa ya? Silakan, Pak. Iya. Jadi saya menghimbau kepada calon-calon pekerja migran Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri agar kiranya bisa mencari peluang-peluang kerja di tempat yang benar. Di mana itu tempat yang benar? Itu adalah di masing-masing sektor-sektor atau instansi-instansi terkait masalah ketenagakerjaan, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, karena di sanalah yang bisa memberikan informasi yang jelas, yang akurat terkait masalah penempatan pekerja migran yang benar. Itu. Jadi kalau kita berangkat secara yang benar, saya yakin kita juga akan bisa bekerja dengan baik di negara orang ya, dan juga bisa menghasilkan yang namanya pendapatan devisa. Nah, kalau berangkat secara ilegal atau non prosedural, dampaknya juga kepada PMI-nya juga, mungkin karena berangkat secara non prosedural atau ilegal, tidak dibayarkan gajinya, disiksa oleh majikannya. Ini kan merugikan pekerja migran itu sendiri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada khususnya masyarakat atau calon-calon PMI yang ada di Sulawesi Selatan. Iya, betul sekali. Siap, Mbak Ante. Makasih sekali ini Pak bincang-bincang santainya. Siap, untuk saya juga terima kasih. Siang hari ini sangat berisi banget buat masyarakat di Sulawesi Selatan. Apalagi kan di Sulawesi Selatan itu banyak sekali ya Pak calon-calon PMI yang mau berangkat ke luar negeri, tapi mereka ya kebanyakan juga melalui tempat yang salah. Gitu. Karena minimnya informasi. Iya, minim sekali informasi. Betul Bante. Baiklah sahabat KM, itu tadi bincang santai saya dengan Bapak Firman selaku pemerhati pekerja migran. Untuk sahabat KM, jangan lupa like, komen, dan subscribe.